Bapak, perkenalkan saya Dr. Rika Ena Parasuta. Apa benar dengan Bapak Budi? Iya benar. Baik, jadi Bapak Budi sesuai dengan arahan Dr. Agung, pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan visi jantung pada Bapak. Jadi pemeriksaan visi jantung ini bertujuan adalah untuk mengetahui apakah adanya kelainan pada jantung Bapak. Pada pemeriksaan ini nantinya saya akan meminta Bapak untuk membuka baju dan saya akan melakukan penekanan dan juga pengetukan pada beberapa bagian di dada Bapak. Mungkin nantinya ini akan merasa sedikit malu mungkin ataupun merasa tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, jika Bapak bersedia, Bapak dipersilakan untuk berbaring secara telentang dan membuka bajunya. Sambil menunggu pasien bersiap-siap, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Saya akan melangkah. Dan selanjutnya saya mempergunakan alat pelindungan diri berupa jas dokter, masker, dan juga handscoon. Pergunakan APD, lalu selanjutnya setelah pasien sudah dalam posisi duduk terlentang, yang pertama saya akan lakukan adalah saya akan melakukan inspeksi. Jadi inspeksi yang pertama kali saya lihat adalah pada bagian dada pasien, apakah adanya kelainan dari dada pasien, baik itu adanya tumor atau luka ataupun bekas luka ataupun kebiruan. Lalu kita juga harus melihat apakah adanya denyutan pada leher pasien untuk pembesaran arteri karotis, dan juga apakah pada ekstremitas pasien terdapat pembengkakan. Pada pasien ini tidak terdapat kelainan baik itu pada dada, pada leher ataupun pada ekstremitas, sehingga pada inspeksinya juga normal. Lalu kita juga bisa melihat tus cordis, namun pada pasien ini tidak bisa terlihat tus cordis. Maka kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu palpasi, di mana palpasinya adalah untuk melihat dari tus cordis pasien dan juga kultur pasien, di mana kita menaruh tangan kanan di atas midclavicular line sinistra pada ICS. Lalu jika misalnya sudah bisa teraba, maka kita bisa menunjukkan dengan satu jari atau pinpoint. Namun pada pasien ini belum teraba, maka kita bisa meminta pasien untuk Bapak bisa minta tolong miring ke arah sebelah kiri, lateral dekubitus sebelah kiri sambil mengangkat tangannya. Tolong miring, Pak. Jadi kita bisa periksa, kita diperiksa di tempat yang tadi dengan mempergunakan tangan kanan. Dan pada keadaan ini bisa diraba ictus cordis dari pasien, terletak kurang lebih di ICS 5. Baik, Bapak bisa posisinya berbaring kembali. Lalu untuk yang kedua adalah selanjutnya setelah palpasi tadi, kita juga pada saat palpasi juga untuk melihat apakah adanya trill ataupun adanya tambahan lain dari jantung pasien. Lalu selanjutnya setelah palpasi kita lakukan adalah perkusi untuk menentukan dari batas-batas jantung. Jadi batas jantung yang kita evaluasi itu adalah batas jantung kiri bawah, kanan bawah, dan juga dari bagian jantung atau pinggang jantung. Jadi yang pertama adalah batas kiri bawah, di mana kita pertama mempergunakan dari axillary line sinistra. Kita melihat apakah adanya perubahan suara dari rongga dada ke rongga perut. Jadi nanti suaranya akan berubah. Oh baik, di sini sudah mulai terjadi perubahan. Maka dua jari di atas sini, kemudian kita arahkan ke bagian medial untuk merasakan adanya perubahan dari suara. Di sini sudah mulai ada perubahan. Maka di sini merupakan batas jantung kiri bawah pasien. Lalu kemudian kita mengecek dari pinggang jantung, di mana itu parasternal kiri dari atas untuk melihat adanya perubahan suara dari dada pasien. Baik, di sini sudah mulai ada perubahan suara, maka batas dari pinggang jantung pasien adalah di sebelah sini. Lalu kemudian yang terakhir adalah batas jantung kanan bawah, itu pada midclavicular dextra. Kita lihat adanya perubahan suara. Baik, sudah mulai ada perubahan suara. Dua jari di atas perubahan suara, lalu kita arahkan ke medial. Baik, sudah didapatkan suara. Jadi di sini pada batas kanannya kurang lebih di parasternal line dextra di CS
4, dan di sini pada mid clavicular line ICS 5 pada batas kiri bawah, dan juga pada pinggang jantungnya terdapat pada di ICS 2 parasternal sinistra. Baik, selanjutnya setelah perkusi kita lakukan auskultasi pada pasien. Dimana sebelum kita melakukan auskultasi, kita memasang stetoskop dan kita menghangatkan stetoskop terlebih dahulu. Jadi yang pertama adalah kita mencari ICS 2 di parasternal kanan pasien untuk mencari dari katup aorta. Jadi sambil kita mendengarkan bunyi katup aorta, kita juga merasakan arteri karotis apa ada sama atau tidak. Baik, sama, tidak ada keanehan, tidak ada tambahan suara. Lalu kita pindahkan ke parasternal kiri CS2 untuk mendengarkan dari katup pulmonal. Baik, tidak ada tambahan suara, suaranya normal. Lalu kita kemudian ke parasternal kiri ICS 4 untuk mendengarkan katup lainnya. Baik, tidak ada tambahan di trikuspid, dan yang terakhir di mid clavicular ICS 5 untuk mendengarkan katup mitral. Baik, tidak ada keanehan. Baik, jadi di hasil auskultasi tidak ada keanehan. Selanjutnya adalah pemeriksaan JVP. Jadi pemeriksaan JVP kita posisikan pasien, mengelevasikan sedikit kepalanya kurang lebih sekitar 30-45 derajat, dan kita memerlukan 2 buah penggaris. Jadi 1 penggaris sebagai alat ukur dan 1 penggaris sebagai untuk menentukan dari pulsasi paling besar dari jugularis internal pasien. Jadi pertama kita harus mencari jugularis internal pasien. Jadi Bapak minta tolong menoleh sedikit ke sebelah kiri, Bapak menoleh. Jadi dalam mencari jugularis internal pasien itu dibentuk oleh segitiga, yaitu sternocleidomastoid, clavikular, dan juga jugularis eksternal pasien. Lalu kita lakukan bendungan di bagian bawah dari jugularis internal. Baik, sudah mulai terlihat. Lalu kemudian kita berikan bendungan di atas dan kita lepaskan secara perlahan. Baik, terlihat di sini adanya tekanan yang sangat besar. Jadi kurang lebih kita arahkan di sini penggarisnya, dan kemudian kita taruh penggaris sebagai alat ukurnya di tengah dari dada pasien. Lalu kita lihat kurang lebih tingginya 1,5 cm. Jadi normalnya adalah 5 plus minus 2 cm. Jadi pada pasien ini didapatkan 5 ditambah 1,5 cm. Jadi pasiennya normal. Bapak dipersilakan untuk mulai kembali. Baik, Bapak, dari hasil pemeriksaan sudah selesai dilaksanakan. Bapak dipersilakan untuk mempergunakan bajunya kembali, dan sambil menunggu saya akan membersihkan diri dan nanti saya akan menjelaskan hasil pemeriksaan kepada Bapak. Bapak dipersilakan untuk menggunakan baju kembali. Baik, Bapak Budi, tadi dari hasil pemeriksaan visi jantung didapatkan tidak ada keanehan. Dari inspeksi tadi tidak ditemukan adanya luka ataupun bekas luka ataupun scar pada bagian dadanya Pak Budi. Itu kondisinya juga normal, mungkin tidak terlihat secara langsung karena Pak Budi juga sedikit berisi, jadi itu kondisinya teraba pada saat dipalpasi, juga tidak ada trill dan juga tidak ada tambahan suara. Lalu pada pemeriksaan perkusi tadi, pada batas-batas jantung Bapak, baik itu batas jantung kiri, jantung kanan, dan juga pinggang jantung tidak ada pelebaran, jadi semuanya normal. Dan pada pemeriksaan auskultasi tadi juga pada katup-katup Bapak tidak ada keanehan dan semuanya berjalan dengan normal. Jadi dari hasil pemeriksaan normal nih Pak. Apakah Bapak ada yang ditanyakan kembali? Enggak ada. Baik, jika tidak ada, terima kasih Bapak. Semoga Bapak sehat selalu. Selamat siang Pak. Terima kasih Dok.